samping kaki, buah semangka di samping kaki. Buah durian tinggi sekali, buah durian tinggi sekali. Dendangaken assalamualaikum, ucap awal pertama. Salam sejahtera bagi kita semua, kepada hadirin di mana saja berada, baik di Sumatera sampai di Pulau Jawa, baik di Kalimantan tempat saya berada, baik yang menonton sampai di Pulau Papua, juga di Sulawesi ini tempat acara, di kota Makassar tempat kegiatannya, dipersembahkan oleh organisasi inilah Nirlaba, yaitu Kitab Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita bertemu secara virtual saja, karena kita masih menghadapi wabah virus corona. Semoga kita tetap sehat semua, semoga wabah berakhir, pulihlah Indonesia. Indonesia, saat ini saya senang luar biasa, bisa bergabung dengan berbagai pendongeng semua, dari komunitas atau organisasi, juga dari lembaga. Saya di sini turut menampilkan kesenian madihin, seni tutur kata. Perkenalkan dulu, nama saya Syahril, yang paling ganteng tentunya 11-12 dengan aparel beramasta. Kalau dari samping saya miriplah Ronaldo, bintang sepak bola. Kalau dari belakang saya mirip Lee Min Ho, bintang drama Korea. Kalau dari jauh saya mirip Rizky Bilar, bintang sosial media. Kalau panglah dari dekat saya mirip Tukul Arwana. La Arwana. Sebelum Madinah ini saya teruskan, saya ingin mengurai pantun yang tadi ada pang di depan. Pantun disimak, penonton mendengarkan. Beginilah Madihin sudah dalam aturan. Buah semangka di samping kaki, buah durian adingai tinggi sekali.
semakin menua bumi kita ini. Perdamaian semakin susah dicari. Kita lihat tentunya di sana sini, di sosial media maupun di televisi. Semakin hari kelakuanlah manusia semakin menjadi-jadi. Semakin banyak tragedi, namun minim solusi. Jangankan soal perang terjadi di antara negeri, jangankan soal politik dan juga soal korupsi. Bahkan saat ini masih banyak yang belum berdamai dengan masa pandemi. Bahkan manusia yang sekarang banyak yang belum tentunya berdamai dengan diri sendiri. Dengan lingkungan pang sudah seakan tidak peduli. Dengan tetangga sudah saling membenci. Dengan teman-teman sudah saling membuli. Dengan yang miskin tidak lagi memberi, karena kerasnya ego dan kekerasan hati. Lalu pula bagaimana dunia ini mau berdamai, sedangkan kita tentu seperti ini. Seperti ini. Sebelum kita merubah dunia ini menjadi damai sejati, kita rubah dulu sifat buruk ini. Dengan diri sendiri harus kuat rasa peduli. Dengan sesama kita saling menghormati. Dengan tetangga harus saling simpati. Dengan yang miskin harus sering memberi. Dengan sesama teman saling menasehati. Dan yang terpenting keimanan kepada Tuhan kuat dalam hati. Kalau kuat agama tidak mungkin korupsi. Kalau kuat agama dengan orang lain tidak panglah mungkin dia menyakiti. Sehingga permusuhan bisa tidak terjadi. Perdamaian tercipta, sungguh senang kita di dalam hati. Di dalam hati. Rasa damai itu dari berbagai kalangan, berbagai macam versi. Damai negara, tidak ada lagi korupsi. Damai para dokter, virus corona sudah tidak ada lagi. Damai karyawan, gajinya semakin tinggi. Damai anak kuliahan, cepat selesai skripsi. Damai anak sekolahan, lulus dengan nilai tinggi. Damai para pedagang, jualan laris sekali. Damai para istri, dapat gaji suami. Damai para suami, bisa beristri lagi. Lanya lagi. Sampai di sini saya bermadinnya. Minta ampun dan maaf kalau ada salah kata. Semoga terhibur seluruh para pemirsa. Di dalam hati ingin sekali saya langsung bermadin, tentu di hadapan Anda.
dari Kalimantan terbang ke Sulawesi sana, asal biaya ditanggung panitia. Kota Martapura adanya di Kalimantan, ke kota Sulawesi itu pang lumayan jauh. Akhir kata saya mengucapkan selamat hari perdamaian 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.